ada yang harus lebih mengesahkan hal itu, yaitu dia harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya baca, awalnya saya dapat dari guru-guru ya, di antaranya dari Syekh Salim ya, Syekh Salim Alwan hafizahullah bisihah wal afiyah. Terus dapat dari kitab Minhajul Abidin. Di situ ternyata yang dimaksud mengenal Allah adalah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu. Ya, ini yang akan insya Allah kita bahas, yang 20 sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiznya. Ya, berikutnya 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul, yang mustahil, dan yang jaiz. Nah, itulah yang dimaksud mengenal itu begitu. Ya, tapi insya Allah kayaknya orang-orang kita itu semua lah insya Allah mereka sudah pernah belajar hal itu ya. Udah pernah belajar hal itu. Walaupun mungkin cuma sekilas gitu ya. Cuma selintas gitu. Cuma sekedar lewat. Ya, yang penting udah pernah lah. Nah, makanya insya Allah setiap minggu ketiga malam Rabu ini akan saya ingatkan lagi ya. Karena sekarang itu hampir punah Pak ya teman-teman. Mengenal 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil, jaiz, 4 sifat bagi para nabi dan seterusnya. 50 akidah itu hampir punah. Hampir jarang dibahas lagi karena sekarang mungkin mereka lebih terlena oleh hafalan Quran. Ya enggak menyalahkan satu enggak, tapi akidah kan nomor 1 ya. La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Itu. Jadi salah satu mutlak yang mengharuskan ibadah kita itu sah selain memenuhi syarat dan rukun ibadah, maka akidah kita pun harus benar menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu harus benar ya, harus benar. Nah, itu menurut Imam Ghazali dan ini disepakati bahkan sampai ada ulama dari madhab Imam Abu Hanifah, Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah, seharusnya para dai, para tokoh agama, ustadz, kiai atau ulama itu mereka lebih banyak menyampaikan di mimbar-mimbar Jumat ya, di mimbar-mimbar Jumat berkaitan dengan akidah seharusnya itu ya, katakanlah di dalam satu masjid minimal sebulan sekali di masjid itu seorang khatib harus menyampaikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Minimal. Nah, makanya mungkin ini perhatian untuk para pengurus masjid. Cobalah minimal sebulan sekali itu di masjid itu harus ada yang menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah tanzih ya. Awas, hati-hati karena sekarang itu banyak mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi akidahnya bukan tanzih. Ya. Nah, ini harus. Ya. Karena ilmu ya kalau jarang atau nggak pernah disampaikan ya lupa. Nah, itu dia. Oke, berikutnya dalil Quran. Harus lebih dulu mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah. Coba dibuka surah Muhammad ayat 9. Surah Muhammad ayat 9. Ayo coba. Surah Muhammad ayat 9. Surah Muhammad ayat 9. Ada ketemu Pak Didik? Surah Muhammad ayat 9. Nggak apa-apa, jadi kita jadi ada kerjasama semua ya. Jangan saya aja yang kerja, teman-teman juga biar kerja. CBSA namanya. CBSA betul.
Cara belajar santri aktif. Oh, cakep. Ini kayaknya perlu diusulkan ini. Kelihatan Perlu diusulkan ini kayaknya. Dengerin aja. Itu dulu lagi kita SD ya itu ya, CBSA ya. Iya iya iya. Belajar sesuatu. Iya iya. Kalau dulu cara belajar siswa aktif, sekarang CBSA ganti siswanya menjadi santri. Iya 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 iya. Cara belajar santri aktif. Emang harus begini. Suratnya. Iya iya iya. Ini cara belajar baca tulis. Tulis tuh. Ah? 7 ayat. Surah Muhammad ayat 9. Iya, suratnya ayat 47. Surat 4 ke 47. Surat ke-47. Ayatnya 9. Coba ada gak? Ada. Apa bunyinya gimana coba? Coba baca. Zalika bi annahum tariku ma anzalallahu fa akbata a'malahum. Terus? Afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim damarallahu alaihim wal kafirina amsaluha. Udah. Udah. Belum? Ayat 10-nya. Terus? Ayat 10-nya. Ini ayat 11. Dzalika bi anallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la. Kok nggak ada ya? Bukan. Bukan enggak ya? Coba ayat 19, ayat 19. Ayat 19, ayat 19. Ayat 19. Fa'lam anahu. Nah, itu dia. Coba fa'lam Fa'lam anahu la ilaha. annahu Fa'lam annahu Mm-mm. la ilaha illallah. illallahu wastaghfir lidzambika Dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Udah. Nah, jadi surah Muhammad ayat 19 itu ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama bahwa ilmu yang pertama kali dipelajari itu harus akidah. Nah itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah itu isyarat. Fa'lam, maka ketahuilah. Berarti kan pelajarilah gitu ya. Ketahuilah, pelajarilah. Bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti dia mengisyaratkan ilmu akidah dulu. Ya. Ilmu tauhid dulu yang harus kita pelajari. Nah baru wastagfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, itu isyarat. Setelah mempelajari ilmu akidah, baru kita pelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti mungkin ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu dan lain sebagainya ya. Pokoknya nomor 1 akidah dulu. Gitu. Tapi bukan berarti kita sekarang baru buka akidah. Kok enggak? Saya yakin teman-teman udah pada belajar akidah semua. Nah ini sekarang hanya pengulangan ya. Pengulangan untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang akidah yang 50 itu. Nah itu dalil Qur'annya. Terus hadisnya. Abdulul a'mali imanun billahi wa rasulihi rawahul Bukhari. Sepaling abdol, yang paling utama amal-amal, perbuatan-perbuatan, imanun billahi wa rasulihi. Berarti ini isyarat iman beriman kepada Allah dan Rasulnya, ini isyarat ilmu tauhid gitu. Ya. Gitu. Nah, itu saya dapat dari kitab Majmu'ah Al-Kutufid Daniyah fi bayani usulul aqidah al-islamiyah. Gitu. Ya silakan, masih ada waktu, kalau ada yang mau bertanya boleh. Ada, silakan.
apa aja lah. Pokoknya mungkin tanya aja. Ini kita belum masuk nih, satu pun belum ada yang kita bahas ya. Tenang aja, tenang, sabar. Tadi baru preambul. Iya, pembukaan dulu, pembukaan, pengenalan. Coba sifat kopi. Bapak mata mau baca. Buka. Udah lama nggak buka. Iya, Kalau ini yang ngarang siapa ini? Habib Usman. Oh iya. Itu yang dipoto ada ya. Iya, Punya fotonya tapi nggak tahu nama. Banyak kok dulu bukunya. Punya fotonya tapi taruh lemari. Tingkatnya rasa besar. Urusan tidak aktif. Pokoknya namanya ya. sekarang itu udah banyak di WA itu tersebar hal-hal yang menunjukkan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Memang sih itu ayat Quran, itu hadis gitu ya. Tapi jarang ada penjelasan berikutnya. Nah, ini yang membahayakan gitu ya. Yang mengerikan. Gitu ya. Ya, silakan kalau ada. Ini kita belum masuk ini pembahasannya apa ya, tenang aja, pelan-pelan, jangan buru-buru ya. Kalau kata almarhum Mbah Maimun rahimahullah, siapapun pengajarnya ya, siapapun pengajarnya, yaitu nggak bisa secara mutlak bisa memberikan pemahaman yang bisa, itu enggak bisa. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran-pelajaran agama, khususnya tergantung pelajaran yang sedang kita pelajari. Pada malam hari ini kita belajar akidah, insya Allah dimudahkan untuk paham dan juga dimudahkan untuk mengamalkannya. Ya mungkin teman-teman udah pernah belajar ya, udah ada yang pernah belajar baru beberapa bulan ke belakang, beberapa tahun ke belakang, terus sudah lama terus sudah lama nggak dibahas lagi gitu kan? Pertama ya. Jadi agak lupa-lupa dikit. Taluk. Soal saya lalu. Iya kan? Dulu sih masih ada, di buku-buku masih ada ya, di buku-buku itu masih ada. Nah makanya kita harus periksa ya. Sekarang itu udah banyak terkontaminasi ke dalam buku-buku pelajaran. Bukan hanya dari tingkat SMA atau aliyah, tapi udah sampai ke bawah, ke MI, SD, bahkan TK juga. Terus lagi ke atas lagi kuliah. Nah, itu ya. Jadi hati-hati makanya. Dilihat-lihat ya. Itu. Akidah, pelajaran-pelajaran akidah yang didapatkan oleh anak kita. Ya, saudara kita, keponakan kita gitu ya. Silakan. Ada? Tapi kalau khotbah Jumat itu rata-rata nggak ada yang bahas tauhid jarang. Malah saya kadang-kadang bingung itu, pernah nanya dulu ya, Allah, kalau udah Allah di hati, nah itu saya bingung malah ustaznya bilang begitu. Nah makanya Bingungnya di situ. ya oke, sebelum saya tutup, kita dulu itu sering, bahkan mungkin sekarang pun sering, Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana. Memahami kalimat ini, yang pertama, Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Udah gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalimat di mana itu biasanya berlaku untuk makhluk, iya kan?
pada malam hari ini Abdul Mukmin ada di mana? Pasti ada di sebuah tempat dan waktunya jam segitu. Sekarang jam 11 kurang 4 menit, Abdul Mukmin ada di rumahnya Pak Basirin di perumahan Flora. Tuh. Jadi di mana itu untuk makhluk. Nah sekarang kalau kita bilang Allah ada di mana-mana, berarti menunjukkan tempat, ya kan? Nah, Allah ada di mana-mana, banyak lagi di berbagai macam tempat. Nah, jadi yang pertama yang dipahami, Allah itu pasti maha suci dari menyerupai makhluknya. Yang kedua, maksud kalimat ini bukan Allahnya yang ada di mana-mana, bukan zat Allahnya, bukan. Apanya? Anugerahnya, rahmatnya, hidayahnya, ampunannya, begitu. Bukan apanya? Bukan Allahnya, bukan zat Allahnya, bukan. Ya, bukan. Gitu. Nah itu dia salah satu contoh ya, salah satu contoh. Tapi bukan kita untuk menjustifikasi, menilai, menunjuk, menetapkan gitu ya untuk orang lain, jangan ya, jangan ya, jangan. Jadi kalau ada kita dengar orang, wah kok nih orang ngomongnya Allah ada di mana-mana, ya jangan kita itu, jangan ya. Karena kita sekarang udah tahu maksud dari kalimat itu apa, ya udah. Kecuali orang itu nanya, ya kecuali orang itu nanya, apa sih maksud kalimat ini Allah ada di mana-mana? Karena kita udah tahu, ya kasih tahu sama dia. Udah gitu ya, cukup sebagai pembukaan, mukadimah. Cukup ini berapa jam? Lumayan juga ya, hampir 60 menit. Nggak apa-apa lah ya, karena kan kita belajarnya juga santai lah, nggak sampai gimana kan ya, senang aja. Sambil makan boleh, sambil minum boleh, asal jangan sambil rebahan aja. Kita tutup ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibul qulubi wa dawaiha wa afiatil abdana wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma sirif anna hadal waba virus corona COVID-19 wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Li khamsatun utbi bi harral wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahum wal Fatimah. Li khamsatun utbi bi harral wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahum wal Fatimah. Li khamsatun utbi bi harral wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahum wal Fatimah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.